Hope Church, welcome home. Selamat datang di ibadah Hope Church. Semoga brothers and sisters dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita saksikan informasi terlebih dahulu. Untuk brothers and sisters yang mau memberikan e-giving, bisa melalui QR Code atau nomor rekening GBI Hope. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau yang pimpin setiap hati kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jesus, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan bagi-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Jamah setiap kami, urapi, lawat kami. Karena inilah yang kami rindukan Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini Tuhan. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari kita mau buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Almighty. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari dengan percaya kita mau katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Sungguh Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Mari yang siap di jamaah Tuhan katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Oh, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Oh, ku buka hati kami, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. yes Lord, menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari katakan dengan lebih sungguh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari lebih sungguh katakan, ku buka hati. Yes Lord. Oh, biarlah labara. Yes. Jamah kami, penuhi kami Tuhan dengan kuasa Allah. Mari semuanya menyembah Tuhan. Oh, sekiara labara. Oh, sekiara labara. Oh, sekiara labara. Oh, yes Lord. Oh, sekiara labara. Kami mau menyembahmu Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan. Oh, sekiara labara. Terima jamaah Tuhan. Terima. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Oh, sekiara labara. Kami mau menyembahmu Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan. Yes. Sembah. Yang bisa berbahasa roh, mari sembah dia dengan bahasa roh. Yang belum menerima bahasa roh, sembah dengan hatimu. Minta sama Tuhan. Minta Tuhan jamah. Minta Tuhan penuhi. Oh, sekiara labara. Oh, sekiara labara. Oh, sekiara labara. Oh, minta. Yes. Kau ada di tempat ini Tuhan. Kau ada di tempat ini. Sekiara labara. Oh, sekiara labara. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu. Berhembus. Oh, sekiara labara. Beri api, beri hujan, sepertinya Kau janjikan. Berhembus, Roh Kudus beri kuasa. Yes. Katakan beri api,
beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu. Mari minta sama Tuhan, katakan beri api. Yes. Beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Yes Lord. Berhembus Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu. Katakan beri api, beri Skiara barala 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 barala. beri Skiara la 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 la. seperti Skiara la 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 la. Skiara la 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 la. Yes Lord. Ini yang kami minta Tuhan. Ini yang kami minta Tuhan. Oh, katakan beri api, beri api. Skiara la barala 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 barala. beri hujan. Skiara la barala barala. Skiara la barala 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 barala. Skiara la barala barala barala. Skiara la 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 la. La 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 la. Skiara la 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 la. Skiara la 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 la. Penuhi kami Tuhan, beri api, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Skiara la barala 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 barala. Skiara la barala 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 barala. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Saudara lagi, shalom saudara. Senang melihat wajah-wajah yang setia, yang cerah, yang diberkati Tuhan. Saya juga mengucapkan shalom buat saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, dari manapun saudara-saudara berada. Saya berharap, saya berdoa kita semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Yes. Sip. Kita lanjutkan serial kita, ucapan bahagia yang adalah konstitusi kerajaan Allah. Hari ini saya tergerak untuk menyampaikan poin yang kelima. So, duduklah dengan tenang. Yang setuju kata yes. Kita lanjut ke poin yang kelima. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sama kayak beberapa minggu lalu, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena akan memiliki bumi. Betul ya? Kan saya udah jelasin. Orang yang lemah lembut, semua orang suka. Jadi kalau semua orang suka, ya semua orang akan menerima kita, welcome dengan kita. Bukan cuma welcome, tapi akan entertain kita. Saya sudah kasih contohnya. Sama, poin yang kelima, berbahagialah orang yang murah hati. Karena waktu kita murah hati, orang jadi memberikan kemurahannya kepada kita. Yang mengerti kata Yesus? Kalau kita pelit, orang jadi mau nolongin kita mikir, lu waktu dulu gua butuh, lu gak nolongin gua, gitu kan ya? Tapi waktu kita murah hati, kita sering nolong orang, kita sering membantu orang,
Terus waktu kita mengalami hal yang tidak baik, orang ngelihat kita jadi pengen nolong. Kenapa? Karena waktu dulu gue susah lu ditolong, lu nolong gue sih gitu ya. Dan saya mau beritahu rahasianya, ternyata ini tidak berjalan satu generasi. Ini bisa berjalan terus kepada generasi yang lain. Waktu kita baik, ternyata berkat itu akan dialami oleh anak-anak kita juga. Saudara pengen kan anak-anak kita mengalami kebaikan juga kan? Raja Daud pernah berkata dalam kitab Mazmur, dulu aku muda, sekarang aku tua. Jadi udah lama kan ya? Dulu muda, sekarang aku tua, udah berapa puluh tahun tuh. Raja Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku tua. Dan Raja Daud berkata, tidak pernah aku melihat orang benar meminta-minta. Jadi waktu saya baca, keren banget ya. Orang benar meminta-minta. Dan kalau saudara baca dengan lebih teliti, orang benar dan keturunannya meminta-minta. Nah, saya pernah ngalamin. Dulu kita lagi masih pacaran kalau nggak salah. Masih pacaran lagi makan di sebuah ruko lah. Terus mau bayar, dibilang, itu meja itu udah bayarin. Kaget. Kok bayarin? Terus saya deketin kan, mau bilang terima kasih. Terus kalian pengen tahu kenapa dibayarin. Terus ngomong, kamu anaknya Pak ini kan, nyebut nama bapak saya. Wih, asik juga. Jadi dia bilang karena papa saya baik sama dia, waktu dia ngeliat saya, pengen bayarin saya makan. Seneng kan? Seneng gak saudara? Coba dibalik. Kalau kita jahat, terus anak kita dijahatin orang. Terus kenapa lu jahatin anak gua? Lu jahat sih. Waduh, kan kita gak mau begitu. Kita mau anak cucu kita, setiap kali mereka ngeliat, oh anaknya Pak Nathan ya, oh silahkan, mau apa ambil aja, mau makan apa. Waduh, seneng banget kan. Saya gak sebut deh ya, ada seorang yang punya sebuah tempat di Indonesia ini. Udah beberapa kali ini ngomong sama saya, Pak Nathan ajak anak-anaknya dong ke tempat saya. Anak-anak seneng aja gitu. Ya nantilah. Jadi firman Tuhan ini jadi rema buat saya, dan saya harap buat kita semua. Berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang generous, berbahagialah orang yang dermawan, karena mereka akan menikmati kemurahan hati itu. Yes. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. God bless those who are merciful, for they will be shown mercy. Bahasa Yunaninya menarik. Makaroi oi elemon. Jadi murah hati dalam bahasa Yunaninya adalah elemon. Elemon itu apa sih? Ya tadi, merciful, gampang jatuh hati gitu ya. Ngelihat orang kasihan ya, bukan ngomong doang kasihan, kita mau bantu gitu ya. Ngelihat anak-anak merana itu, kan UUD 45 ngomong ya, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara gitu ya. Jadi ngelihat gitu saya belas kasihan saya timbul, compassionate. Menarik karena Tuhan Yesus setiap kali bikin mujizat selalu ada kata-kata timbul belas kasihan. Terus Tuhan Yesus bikin mujizat. Nah Tuhan juga pengen kita gitu, timbul belas kasihan. Jadi merciful, compassionate mirip lah artinya. Yang ketiga yang sering kita sama-sama belajar, generous. Jangan jadi orang pelit. Ya enggak? Generous itu kan enggak pelit. Generous. Yuk, jangan jadi orang pelit gitu loh. Dan saya bersyukur di Hope Church tidak ada yang pelit. Bersyukur banget gitu ya. Bener kan? Yang mengiyakan boleh mengebut. Gak ada yang pelit kan di sini kan? Gak ada. Buktinya kita suka fellowship. Generous, kita murah hati. Kenapa kita murah hati? Karena Bapak di surga murah hati. Ya kan?
Bapa di surga murah hati loh, generous. Memberi dari yang kita miliki. Kalau ada yang belum punya, ya sudah bawa seadanya aja nggak apa-apa. Saya jadi ingat ya, lagi ngomong gini saya jadi ingat beberapa tahun lalu kan kita kadang-kadang barbecue di rumah ya. Saya nggak tahu saudara ingat atau tidak, ada satu anak WA saya gitu ya teman kita juga lah WA saya. Oh sorry ya saya belum bisa bawa makanan. Nggak apa-apa, santai aja, datang aja. Tapi saya kagum ya, waktu dia datang dia bawa tisu yang gede itu loh. Wah saya bilang, ini juga nggak boleh dilupakan ya, ada tisu yang gede kayak gini nih. Jadi bagus gitu kan ya. Jadi walaupun dia sadar nggak atau belum bisa bawa makanan, bawa tisu. Very useful gitu loh. Jadi saya kagum dengan kreativitasnya. Oke lah, lanjut. Tuhan mau kita menjadi orang yang murah hati, elemon, generous. Dan saya percaya ini nggak perlu dikotbahin panjang-panjang. Kenapa? Ya ini sebuah fakta, sebuah fakta dan sebuah logika yang umum. Kalau kita generous, orang lain akan generous sama kita. Kalau kita baik hati, orang lain akan baik hati sama kita. Tapi menarik, saya lanjutkan lagi. Arti kata elemon atau murah hati atau generous, artinya nggak cuma itu aja, tapi juga punya arti lain, not holding others right, tidak menahan hak orang lain. Jadi kalau tadi kita semua udah sepakat, oke, kita mau generous, kita mau murah hati, kita mau dermawan, kita mau berbelas kasihan, kita mau suka memberi. Tapi arti kata elemon yang lain yang saya kaget terus terang adalah not holding others right, tidak menahan hak orang lain. Ayatnya ada di Amsal 3 ayat 27 dan 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi sebenarnya kita mampu ngelakuinnya, tapi kita merasa, siapa lu gitu, lu orang kecil, gak perlu gue tolong. Ya mungkin saya ngomong begini, saudara berpikir, enggak lah gue gak kayak gitu. Tapi cobalah kita baca lagi. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Nah beberapa tahun lalu saya digampar banget sama ayat ini. Saya pakai kata-kata itu, digampar banget sama ayat ini. Nah beberapa tahun lalu kita di rumah masih langganan koran, sekarang udah enggak. Nah tukang koran itu kan datang semau dia gitu, cuma dia dan Tuhan yang tahu. Tahu-tahu kita lagi makan, kita lagi sibuk, dia ketok-ketok pintu. Pak, Bu, koran. Kalau nganter koran kan dia cuma lempar doang. Tapi kalau dia ngetok, maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau ngetok pintu? Nagih. Dia ngetok pintu. Pak, Bu, koran. Ya kan kita bisa aja ngomong, koran taruh aja situ. Nah itu, tapi dia bukan nganter koran, dia nagih. Terus kita buka pintu. Kenapa? Ini Pak, tagihan bulan ini. Ini Bu, tagihan bulan ini. Nah kadang-kadang dulu saya merasa orang lagi makan dia datang. Orang lagi ngapain dia datang. Kadang-kadang saya lagi nyiram tanaman dia datang. Terus saya ngomong apa? Besok ya datang lagi ya. Saya ngomong gitu loh saudara. Duitnya ada nggak? Ada di dalam. Tapi saya ngomong, besok deh. Nanggung nih lagi makan, nanggung lagi apa. Tapi waktu saya dapat ayat ini, waduh kayak digampar. Duitnya ada nggak? Ada, tapi saya tahan kepada orang yang berhak menerima. Itu kan hak dia kan. Tapi saya tahan, dan saya ngomong apa? Pergilah dan kembalilah besok ya. Wah persis banget nih. Jadi waktu baca ayat ini gua banget nih. Wah sejak dapat ayat ini saya bertobat. Jadi waktu si Pras, tukang koran namanya Pras, saya masih ingat. Datang, Pak tagih. Oh ya bentar ya, bentar. Sesibuk apapun saya, lagi makan, lagi ngapain. Saya ambil ke atas, saya bayar. Kenapa? Ini kan udah dikasih ayat nih, kalau nggak bertobat juga,
udah dijewer Tuhan nggak bertobat, jangan sampai digampar Tuhan. Oh ya bentar, saya langsung lari ambil. Dan luar biasanya waktu Tuhan mendidik saya ini, teman kita berdua, dia seorang kontraktor, seorang desain interior yang hebat banget. Dia cerita sama saya, kliennya itu konglomerat, orang-orang hebat di Indonesia lah. Dan dia kapok, urusan sama konglomerat tuh dia kapok. Kenapa? Konglomerat tuh ya, duitnya banyak banget. Tapi mungkin karena saking kebanyakan duitnya, jadi waktu dia ngerjain kamarnya, dia ngerjain ruang makannya, dia ngerjain kitchen setnya, mungkin konglomerat itu pikir itu uang kecil tuh nggak? Lu nggak usah nagih-nagih, ntar gue bayar, nggak usah takut. Nah teman kami ini ngomong cerita sama saya. Padahal uang itu gede buat saya. 30 juta, 40 juta, 50 juta. Saya bisa bayar pegawai, saya bisa bayar supplier. Memang buat konglomerat itu kagak ada artinya uang segitu. Tapi kalau dia bayar, saya kan bisa bayar pegawai saya bisa bayar supplier saya. Nah di situ saya diingatkan Tuhan. Waktu itu saya ingat banget tagihan koran cuma 72.000. Buat saya itu kan uang kecil, Pras. Lu besok aja datang lagi. Tapi waktu teman kami nih cerita gitu, saya diingatkan, oh mungkin buat si Pras 72.000, dia bisa bayar uang sekolah anaknya, dia bisa beli makanan buat anaknya, buat keluarganya. Benar nggak, saudara? Jadi bicara elemon, berbahagialah orang yang elemon, bukan cuma generous. Kalau memang itu udah haknya dia, jangan menunda-nunda. Mungkin buat kita, ya kok cuma 10.000. 10.000 buat kita, buat dia 10.000 itu harta yang besar. Yang mengerti kata Yes. Jadi jangan menahan hak. Kalau tadi ngomong generous jangan pelit. Sekarang Elemon ngajarin kita, jangan pernah menahan hak. Kalau kita sudah pakai jasanya, kita sudah beli barangnya, jangan ditahan-tahan lah, besok. Itu kan uang kecil, iya uang kecil buat kita, buat dia. Beberapa hari atau beberapa minggu lalu, saya kaget. Kalau saudara punya harta ya, nggak cuma duit, di atas 3 miliar, itu saudara masuk populasi 20% orang terkaya di Indonesia. Cuma 3 miliar. Jadi saya bayangin betapa menjomplangnya, menjomplang tuh ya sudah tahu lah artinya lah. Keadaan ekonomi Indonesia. 3 miliar, harta bukan uang, harta termasuk rumah, mobil dan sebagainya. Itu saudara sudah masuk 20% orang terkaya di Indonesia loh. Jadi menurut statistik itu 80% orang nggak punya harta segitu. Jadi sekali lagi, jangan menahan hak orang. Yang mengerti kata Yes? Nah, murah hati bukan cuma materi, tapi murah hati juga bicara tentang ide atau pemikiran. Jadi kalau ada ide, ya sampaiinlah demi kemajuan kita bersama gitu kan. Kok ada ide ini nih, oh bagus juga gitu ya. Ada ide ini, ayo bagus juga. Jadi murah hati nggak cuma bicara materi, tapi bicara tentang ide, pemikiran, bicara tentang kemampuan kita. Dan sekali lagi saya bersyukur banget loh. Jadi Gembala di Hope bersyukur banget. Saudara bukan cuma generous secara materi, tapi secara ide juga, ngasih ide. Oh bisa ini, bisa itu, ayo dekor sama-sama. Waduh, keren banget. Macem-macem. Nah makanya kan salah satu fungsi dari gereja adalah Tuhan melatih kita, Tuhan mendidik kita untuk mempraktikkan firman. Nah itu kan fungsi gereja, fungsi komunitas. Jadi kalau waktu Tuhan
ngajarin, jangan pelit ya, jangan menahan hak. Ya kita praktekkan di gereja juga. Jadi bisanya apa? Bisanya dekor, ayo. Bisanya musik, ayo. Bisanya kasih ide ini, ayo. Bisanya sosial media, ayo. Bisanya apa? YouTube, kamera, apapun bisa kita lakukan. Nggak cuma materi doang. Saya terharu loh, saya ingat banget Joko yang ngomong. Thank you ya Joko. Waktu kita mau pasang peredam ini, Joko yang ngomong, nggak usah panggil tukang kok, kita aja yang ngerjain. Wow, keren banget. Saudara yang belum pernah ngeliat, atau yang belum tahu cerita ini, saudara lihat, keren nggak? Keren ya? Itu kita keroyok sama-sama. Ya nggak Joko? Ingat kan? Itu dia keren. Dan inilah sebuah bukti kita ini generous, murah hati. Generous, murah hati, bicara juga perasaan. Punya hati yang besar. Ada saat-saat di mana kita perlu curhat sama orang. Nah, buka hati kita menerima curhatan orang. Itu kan bicara generous juga. Jadi generous bukan cuma uang loh. Jangan sempit pikirannya. Bicara skill, kecakapan, aku bisa ini, aku tolong ya. Aku bantu ya. Aku kerjain ini. Kamu nggak bisa buka komputer, ini aku bantuin. Buka gini. Kamu nggak bisa ini, ayo aku bantuin. Nah tapi bicara tentang generous, bicara perasaan, ada orang yang butuh tempat curhat, ayo kita buka hati kita terima dia. Nah bicara elemen, bukan cuma materi, skill, kecakapan, ide, pemikiran, perasaan, sudah pasti bicara waktu juga. Jangan pelit dengan waktu kita gitu ya. Jadi kita mau kasih waktu kita buat orang lain. Rahasia hubungan suami istri, hubungan orang tua anak adalah memberi yang terbaik. The best gift for the loved one is your time. Setuju nggak saudara? The best gift, hadiah terbaik buat orang yang kita cintai adalah waktu kita. Betul nggak Bi? Nah kalau, betul Fib? Betul ya? Kalau kita sibuk terus, nggak pernah kasih waktu buat anak, nggak pernah kasih waktu buat istri, atau sebaliknya nggak pernah kasih waktu buat suami. Kamu mau apa sih aku beliin deh, kamu mau apa? Tapi nggak pernah ketemu. Kan garing. Kan bagus, mau apa aku beliin, tapi aku ada juga. Oh keren tuh, perfect love itu. Ya kurang lebih gitu ya. Empati, simpati, itu bicara tentang perasaan tadi. Yang berikutnya adalah, udah saya bahas minggu lalu, orang yang murah hati adalah orang yang suka mengampuni, suka memaafkan. Nobody's perfect, betul ya? Nobody's perfect. Kita pun nggak sempurna. Makanya kita mau melepaskan pengampunan. Nobody's perfect. Kita juga nggak sempurna, pasangan kita juga nggak sempurna, saudara juga nggak sempurna, dan saya sadar saya juga nggak sempurna. Jadi saudara nggak perlu minta ampun, nggak perlu minta maaf, saya sudah maafkan kok. Kenapa? Karena saya mau mempraktekkan, saya mau hidupnya bersih gitu, nggak mau punya beban. Jadi saya melepaskan pengampunan. Dan ternyata itu adalah salah satu definisi dari murah hati, melepaskan pengampunan. Melepaskan. Ngapain sih dipendem-pendem? Ngapain sih jadi pendendam? Lepasin pengampunan. Tapi dia orangnya gini loh kok, ya sudahlah nggak apa-apa, lepaskan pengampunan. Kan hidup santai aja, hidup relax, gitu kan? Itu salah satu rahasia awet muda, betul kan? Santai aja gitu ya. Lepaskan pengampunan. Dan teladan kita Tuhan Yesus sendiri melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan bukannya terpaksa ya. Karena saya ngelihat waktu Yesus disalib,
Tuhan Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya kan, terkenal kan ayat itu? Nah ayat itu sering di-quote atau sering dikutip oleh banyak orang. Tapi nggak sungguh-sungguh ngomongnya. Mereka ngomong, ya udahlah lah, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka nggak tahu. Enggak, bukan gitu. Waktu kita ngerti esensi mengampuni adalah untuk keuntungan kita, bukan orang lain loh. Untuk kita. Kalau kita pendem-pendem, kita yang rugi. Pendem. Nah tapi waktu kita pendem, saya pernah ngasih contoh. Kalau kita habis makan durian contohnya, atau habis makan seafood, udang, kepiting dan sebagainya, kita sayang buang kulitnya. Kita sayang, antara sayang atau males. Kita nggak buang itu, taruh di tempat sampah yang ada di dapur. Tiba-tiba lalat datang kan, nggak tahu dari mana tuh lalat datang. Bisa aja loh, nanti semut datang, lalat datang. Terus lama-lama kecoa datang, betul nggak? Ada yang pernah ngalamin gitu nggak? Terus biasanya kalau datang gitu, apa yang kita lakukan? Kita cari semprot. Wah banyak lalat nih, banyak semut nih, kecoa nih, tikus nih, semprot deh. Habis disemprot, hilang. Tapi berapa hari kemudian atau berapa jam kemudian datang lagi mereka, semprot lagi. Kalau nggak puas semprot, kita beli semprot yang lebih keras. Kalau perlu di fogging sekalian. Tapi saudara perhatiin nggak, selama sampahnya belum dibuang, itu binatang-binatang tadi datang terus. Jadi masalahnya bukan di binatangnya, masalahnya di sampahnya. Nah ilustrasi ini mendidik saya, kalau ada beban yang masih kita simpen di hati ini, beban itu akan menjadi magnet buat penyakit datang. Penyakit datang, terus kita kemana? Kita ke apotek beli obat, makan obat. Pusing, makan obat, hilang. Nanti datang lagi pusing, makan lagi yang lebih kencang lagi. Nggak hilang-hilang, ke dokter, kalau perlu disuntik. Terus, kok nanti udah seminggu balik lagi. Hari ini saya mau mengingatkan saudara, mungkin masalahnya bukan di obatnya, masalahnya ada magnet, ada sampah yang belum kita buang. Jadi sakit penyakit hobi datang. Jadi waktu melepaskan pengampunan itu bukan terpaksa, tapi marilah kita melepaskan pengampunan karena kita tahu yang diuntungkan tuh kita. Orangnya minta ampun, nggak minta ampun, minta maaf, nggak minta maaf, terserah dialah. Tapi kita lepaskan pengampunan. Kenapa? Aku mau hatiku bersih, happy gitu loh. Kok dia jahat banget? Ya, emang kita kurang jahat apa? Kita juga jahat kok. Bener gak? Jadi sudahlah, let go, udah let go kan lega. Enak, nafas bisa panjang. Saudara setuju gak? Makanya saya bersyukur gereja kita Hope Church itu di lantai 3. Sekaligus buat ngetes, saudara nafasnya panjang gak? Kalau naik sini ngap gitu ya, wah mungkin ada 2 kemungkinan, saudara overweight atau saudara ada sesuatu yang ditahan-tahan gitu, jadi nafasnya nggak panjang. Tapi kalau saudara bisa nafas panjang, waduh, bersih hatinya. Yang setuju kata yes. Saudara diberkati? Amin buat firman Tuhan. Ya berdiri sama-sama ya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik buat kami. Engkau mendidik kami, mengajar kami, untuk kami juga boleh meneladani Tuhan kami. Terima kasih Bapa, Engkau kuatkan kami Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Mampukan kami untuk taat dan setia sampai akhir. Seperti yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Kami mau jadi berkat buat banyak orang. Kami mau jadi saksi buat banyak orang. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak yang sudah melayani hari ini. Berkati mereka Tuhan. Segala apapun yang mereka sudah persembahkan buat Tuhan gak sia-sia. Skill mereka, waktu mereka. Engkau berkati mereka, tambah-tambahkan Tuhan. Juga untuk setiap anak-anak yang sudah hadir, Engkau berkati mereka. Berkati mereka.
Setiap anak-anak yang sudah mengikuti ibadah ini secara online, berkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, Kau urapi kami Tuhan, kuatkan, teguhkan kami. Di hari-hari ini kami mau terus melekat sama Tuhan, karena kami tahu hanya dekat Allah saja kekuatan kami, penghiburan kami, harapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik buat setiap kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, urapi kepala kami, supaya apapun yang kami pikirkan hanya berasal dari Tuhan saja. Engkau urapi hati kami, supaya apapun yang kami rasa hanya yang berasal dari Tuhan saja. Ajar kami Tuhan untuk bisa melepaskan pengampunan itu. Kalau misalnya ada anak-anak-Mu yang masih mengganjal, Engkau berkati mereka, mampukan mereka untuk mereka boleh melepaskan pengampunan itu. Terima kasih Bapak, urapi mata kami hanya mau melihat yang baik, yang benar dari Tuhan. Urapi telinga kami hanya mau mendengar yang baik, yang benar dari Tuhan. Urapi mulut kami hanya mengucapkan yang baik dan benar yang dari Tuhan. Urapi kami semua, kami punya rasa haus dan lapar untuk mau terus belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi tangan kami, Engkau berikan tangan yang cakap, tangan yang rajin. Apapun yang kami kerjakan, Engkau buat kami berhasil dan beruntung. Urapi tangan dan kaki kami, kemanapun kami melangkah, Engkau menyertai, melindungi kami. Setiap orang yang melihat langkah kami, mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus berkati, happy Sunday. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Engkau Yesus. Hanya